Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Jangan lupa untuk tetap memakai masker dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Baik, di sini ketemu lagi dengan saya, Milina Safura Atifah, beserta teman kelompok saya yaitu Tika Laila Tunisa dari kelompok 11. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peluang kelas 8 atau kelas 2 SMP. Nah, sebelum lanjut pada slide selanjutnya, ada baiknya teman-teman bisa menyiapkan alat tulis beserta bukunya ya, untuk menulis materi dan mengerjakan soal-soal yang akan dibahas pada video kali ini. Baik, kita sudah masuk pada slide yang pertama ya. Sebelum kita lanjut pada materi kita yaitu peluang, saya mau tanya dulu dong. Kira-kira ada yang tahu tidak sejarah dari peluang itu? Belum ya? Nah, karena masih ada yang beberapa yang memang belum memahami sejarahnya, saya ingin izin menceritakan sedikit mengenai sejarah dari peluang. Girolamo Cardano adalah seorang ahli matematika dan fisika. Kelahiran Italia 24 September 1501. Beliaulah yang mengembangkan teori peluang dan menggunakannya untuk memenangkan perjudian karena semasa itu Cardano merupakan seorang penjudi. Nah, pada tahun 1565 Cardano menerbitkan sebuah buku berjudul Liber de Ludo Aleae, atau dari bahasa Inggrisnya adalah Book on Games of Chance. Nah, pada buku ini Cardano memberikan rincian tentang konsep dasar dari peluang berdasarkan sebuah masalah dari perjudian. Nah, itu tadi adalah sejarah singkat mengenai peluang ya. Semoga teman-teman bisa memahami sejarah dari peluang. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita lanjut pada slide yang berikutnya. Baik, kita sudah lanjut pada slide yang ketiga ya. Kira-kira di sini teman-teman sudah ada yang tahu belum mengenai peluang? Belum ya? Oke, karena masih belum memahami, mari kita perjelas lagi definisi mengenai peluang. Peluang adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sesuatu kejadian. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sering mendengar pernyataan seperti ini. Nanti sore kemungkinan turun hujan. Nah, yang dimaksud dari peluangnya itu adalah kata-kata mungkin. Jadi, dari kata-kata mungkin kita bisa menyimpulkan adanya sebuah peluang jikalau nanti sore akan turun hujan. Seperti itu. Nah, dalam peluang sendiri kita akan menemukan beberapa istilah. Yang pertama adalah ruang sampel dan yang kedua adalah titik sampel. Mohon maaf terjadi beberapa kesalahan pengetikan ya. Peluang itu dibagi menjadi 3, bukan 2. Oke, nah dibagi 3 yaitu peluang teoretik, empirik, dan yang terakhir adalah frekuensi harapan. Oke, sekarang kita masuk pada istilah yang pertama yaitu ruang sampel. Kira-kira teman-teman ada yang dapat mengasih beberapa informasi mengenai ruang sampel? Betul sekali. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Nah, ruang sampel ini dilambangkan dengan S besar. Nah, untuk menentukan banyaknya ruang sampel itu dapat dilakukan dengan membuat tabel, diagram pohon, atau menggunakan rumus. Nah, untuk ruang sampelnya sendiri, untuk beberapa percobaan, itu ada sebuah koin. Dari sebuah koin itu muncul ruang sampel, yaitu gambar dan angka. Untuk sebuah dadu yang muncul dari ruang sampel adalah angka dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang ketiga adalah kartu break. Untuk kartu break ini dibagi menjadi beberapa ya. Ada heart yang berarti hati dari angka 2 sampai 10. 1 king, 1 queen, 1 as, dan 1 jack. Untuk diamond atau wajib yaitu angka 2 sampai 10. 1 king, 1 queen, 1 as, dan 1 jack. Yang ketiga adalah spade atau sekop.
ruang sampelnya adalah angka 2 sampai 10, 1 king, 1 queen, 1 as, dan 1 jack. Yang ketiga ada clover atau keriting. Yang muncul dari ruang sampelnya adalah angka 2 sampai 10, 1 king, 1 queen, 1 as, dan 1 jack. Seperti itu untuk ruang sampel. Nah, untuk mencari banyaknya ruang sampel, kita juga bisa menggunakan rumus loh. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih rumus dari banyaknya ruang sampel? Oke, ternyata ada banyak yang belum paham ya. Saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk rumus menentukan banyaknya ruang sampel itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, jika sebanyak n koin dilambungkan, berarti kita memakai rumus 2n, yang artinya n itu adalah lambang dari n koin yang dilambungkan. Contoh, jika yang dilambungkan ada 3 kali, maka n-nya adalah 3 itu sendiri. Yang kedua ada sebanyak n dadu dilambungkan menggunakan rumus 6n, di mana n ini sebagai dadu yang dilambungkan. Contoh, yang dilambungkan itu terdapat banyaknya ada 3, otomatis 3 itu adalah n, seperti itu. Nah, untuk tambahan info selanjutnya mengenai ruang sampel, mari kita mengamati terlebih dahulu dan memahami contoh soal berikut. Nah, contoh soalnya adalah ada 2 mata uang dilambungkan bersama-sama. Yang ditanyakan adalah banyak anggota ruang sampel adalah, oke, kita masuk pada pembahasan ya. Dari pembahasan ini kita bisa menggunakan cara yang pertama adalah menentukan banyaknya ruang sampel dengan tabel. Untuk gambarnya bisa kalian lihat pada gambar yang pertama, itu ada keping 1, yang kedua ada keping 2. Nah, dari keping 1 akan muncul GA, gambar dan angka. Begitu juga untuk keping 2 yang akan muncul GA. Nah, untuk penjelasan selanjutnya bisa dilihat dari gambar tersebut ya. Nah, cara yang kedua untuk menentukan banyaknya ruang sampel dengan diagram pohon. Nah, untuk diagram pohon ini bisa dilihat pada gambar yang kedua. Gambar kedua itu kan disajikan uang logam ke-1. Uang logam ke-1 ada A dan G. Setelah itu ada pohon dari A ke G ke uang logam kedua yaitu AG. Nah, setelah itu hasil yang mungkin dari kedua gambar dari cara yang pertama dan cara kedua yaitu sama. Ruang sampel dari 2 mata uang yang dilambangkan adalah AA, AG, GA, dan yang terakhir adalah GG. Sehingga jika yang ditanyakan banyak ruang sampelnya itu berjumlah 4. Seperti itu untuk pembahasannya. Oke, sekarang kita sudah masuk pada soal interaktif. Silakan ditulis dulu soalnya, setelah itu dikerjakan ya. Yang pertama ada sebutkan ruang sampel dari pelembaran 2 buah dadu secara bersama-sama. Yang kedua, sebutkan ruang sampel dari eksperimen 1 koin logam dan 1 dadu. Nah, silahkan dikerjakan di buku masing-masing. Jangan lupa untuk menuliskan caranya juga ya, bukan hanya jawabannya saja. Begitu. Boleh memakai cara yang berbeda, boleh memakai diagram pohon, boleh memakai rumus, atau juga boleh menggunakan tabel seperti itu. Oke, karena tadi kita sudah belajar mengenai ruang sampel, sekarang kita belajar mengenai titik sampel. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih titik sampel itu apa? Nah, titik sampel adalah beberapa anggota dari ruang sampel yang mungkin muncul. Nah, biasanya titik sampel ini dilambangkan dengan A. Titik sampel untuk sebuah percobaan. Nah, ini ada beberapa contoh dari titik sampel ya. Yang pertama, pada pelemparan sebuah koin. Nah, dari pelemparan sebuah koin, maka titik sampelnya bisa kita jumlah menjadi 2. Yaitu apa aja? Ada gambar dan angka. Nah, yang kedua adalah pada pelemparan sebuah dadu. Maka dapat kita ketahui jika titik sampelnya berjumlah 6. Apa saja? Nah, untuk berjumlah 6 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu untuk titik sampel. Nah, untuk memahami lebih lanjut
bagaimana mengenai titik sampel, ini ada sebuah contoh soal. Mohon diamati ya. Rani menggelindingkan 2 dadu di lantai. Pertanyaannya, tentukanlah banyak kejadian dan titik sampel yang mungkin terjadi jika dia mengharapkan muncul mata dadu berjumlah 3. Oke, kita masuk pada pembahasan. Pada pembahasan sudah jelas ya jika banyak kejadian yang dapat disimpulkan adalah 1,2 dan 2,1. Loh, kenapa 0,3 tidak masuk? Karena walaupun 0 ditambah 3 hasilnya tetap 3, tetapi kan dadu yang ada mata angka 0 kan tidak ada, maka banyak kejadian 3 dan 0 tidak dapat dihitung, sehingga titik sampelnya berjumlah 2. Baik, kita masuk pada soal interaktif ya. Silakan dibaca dan setelah itu dikerjakan pada buku masing-masing ya. Jangan lupa untuk menuliskan caranya juga, seperti itu. Oke, di slide-slide sebelumnya kita sudah belajar mengenai titik sampel dan ruang sampel, definisi, beserta sejarahnya. Langsung saja kita bahas pada slide yang ke-11 ini. Pada slide ini kita belajar mengenai peluang teoretik, di mana peluang teoretik adalah bagian dari peluang itu sendiri. Oke, kira-kira teman-teman ada yang tahu enggak nih peluang teoretik itu apa? Oke, peluang teoretik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin atau kita bisa sebut ruang sampel. Nah, biasanya peluang teoretik ini digunakan saat percobaan yang dilakukan hanya 1 kali. Nah, untuk rumus dari peluang teoretik adalah NA/NS, di mana PA ini sebagai peluang kejadian yang diharapkan atau kita sebut peluang teoretiknya. Nah, untuk NA-nya adalah frekuensi kejadian yang diharapkan atau yang bisa kita sebut titik sampel. Nah, untuk NS-nya adalah frekuensi seluruh percobaan atau yang bisa kita sebut ruang sampel. Oke, masuk pada contoh soal. Pada sebuah kantong terdapat 40 kelereng dengan warna merah 16 buah, hijau 8 buah, dan sisanya berwarna biru. Kemudian diambil 1 buah kelereng secara acak. Nah, tentukan peluang jika yang terambil adalah kelereng biru. Pembahasan. Peluang terambil kelereng biru adalah NA/NS, dengan NA adalah 16 dan NS-nya 40. NA diambil dari banyaknya kelereng biru, sedangkan NS adalah seluruh kelereng. Setelah itu 16/20 disederhanakan menjadi 2/5. Jadi peluang terambil kelereng biru adalah 2/5. Oke, kita masuk pada soal interaktif. Untuk soal interaktif ini silakan dikerjakan dan ditulis di buku masing-masing ya. Jangan lupa untuk menuliskan caranya juga. Oke, kita lanjut pada peluang empirik. Nah, peluang empirik adalah kemungkinan yang dihitung dari hasil suatu kejadian atau percobaan yang ada. Dapat diartikan juga bahwa peluang empirik ini adalah perbandingan antara banyak kejadian dengan percobaan yang dilakukan. Sehingga untuk rumusnya kita dapat menyimpulkan sebagai PA sama dengan NA/NS, di mana PA ini adalah peluang empirik atau bisa kita tulis frekuensi relatif. Yang kedua, NA sebagai banyak kemunculan kejadian dan NS sebagai banyak percobaan. Contoh soal, pada percobaan pengetosan 2 koin uang logam sebanyak 100 kali, muncul pasangan mata koin sama sebanyak 45 kali. Berapakah frekuensi relatif muncul yang selain itu? Pembahasan. Jumlah percobaan 100 kali. Mata koin yang sama 45, berarti selain mata koin yang sama ada 55 didapat dari 100 dikurangi 45. Sehingga langsung saja kita masukkan kepada rumus frekuensi relatif. PA sama dengan NA/NS, yaitu 55/100. Jika kita sederhanakan dengan
dibagi dengan 5, maka mendapatkan hasil 11/20. Oke, untuk soal interaktif silahkan dikerjakan dan ditulis di buku ya. Jangan lupa untuk menuliskan caranya sekaligus. Frekuensi harapan adalah banyaknya kemungkinan yang diharapkan dalam suatu percobaan. Jika A adalah suatu kejadian yang pada ruang sampel S dengan peluang PA, maka frekuensi harapan kejadian dari A dari N kali percobaan adalah PA dikalikan N. Contoh soal, sebuah uang logam dilemparkan, peluang munculnya angka adalah setengah. Jika dadu tersebut dilempar sebanyak 12 kali, berapakah frekuensi harapannya? Sebuah uang logam dilemparkan, nah peluangnya itu kan setengah. Dengan demikian, jika dadu tersebut dilempar sebanyak 12 kali, maka frekuensi harapannya muncul adalah setengah dikalikan 12, hasilnya adalah 6 kali. Oke, kita masuk pada soal interaktif. Dadu hitam dan putih digelindingkan secara bersama-sama 36 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 6 adalah, oke, silakan dikerjakan ya, jangan lupa untuk menuliskan caranya. Sekian dari kelompok 11, jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.